Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk Bapak dan Ibu Guru se-Indonesia. Perkenalkan, saya Dian Anissa, guru kelas di UPTD SD Negeri 5 Makmur, Kecamatan Makmur, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Pada apresiasi GTK Inovatif kali ini, izinkanlah saya untuk membagikan praktik baik yang telah saya lakukan dengan judul Strategi Pemanfaatan Teknologi Bagasi dalam Pembelajaran Diferensiasi untuk Mengenalkan Cerita Rakyat Daerah. UPTD SD Negeri 5 Makmur merupakan sekolah pedesaan yang jauh dari suasana kota. Sekolah ini telah menerapkan kurikulum merdeka sejak tahun 2022. Pada dasarnya saya mengambil judul ini dikarenakan dalam proses pembelajaran, saya mengamati bahwa setiap murid saya memiliki gaya belajar, kemampuan, dan minat yang berbeda-beda, sehingga saya perlu menyajikan materi pembelajaran yang dapat diakses oleh semua murid dengan cara yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Sementara itu, minimnya wawasan murid-murid saya terhadap cerita rakyat daerahnya sendiri, yaitu di Aceh, juga menjadi latar serta situasi saya mengangkat praktik baik ini. Karena saya yakin ketika murid memahami cerita rakyat daerahnya, murid turut berperan dalam melestarikan identitas budaya. Dan ini penting agar nilai-nilai lokal tidak hilang dan tetap diteruskan kepada generasi berikutnya. Berbicara tentang tantangan, ini pasti ada ya. Misalnya pada perbedaan kemampuan murid. Murid memiliki tingkat pemahaman yang berbeda sehingga saya perlu menyesuaikan metode pengajaran yang menarik minat dan sesuai kebutuhan mereka dan tentunya menyenangkan. Dan dari teknologi sendiri, meskipun teknologi dapat membantu pembelajaran, ada tantangan seperti kesulitan teknis karena padamnya listrik atau kurangnya pemahaman murid tentang cara menggunakan perangkat. Untuk mengatasi tantangan yang saya hadapi dalam mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam, serta saya berharap murid-murid saya nantinya dapat mengenal cerita rakyat daerahnya sendiri dengan materi unsur-unsur intrinsik cerita, sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya berdiskusi dengan rekan sejawat terkait murid-murid yang tidak mengenal cerita rakyat daerahnya dan perbedaan dari tiap gaya belajarnya. Kemudian dari diskusi tersebut, saya membuat asesmen non-kognitif untuk murid melalui Google Form. Google Form ini dapat diakses murid di rumah, dan bagi murid yang tidak memiliki gawai, saya memfasilitasinya dengan Chromebook sekolah. Sementara itu, untuk asesmen kognitif, saya memberikan beberapa tes kepada murid melalui soal-soal menarik terkait unsur intrinsik cerita serta cerita rakyat. Dari hasil asesmen yang telah saya lakukan, maka diperoleh persentase gaya belajar murid di kelas saya dengan 3 gaya, yaitu auditory, visual, serta kinestetik. Pada saat saya membuka materi, saya mencoba untuk mengakomodasi kebutuhan gaya belajar murid. Saya menampilkan salah satu tokoh dari cerita rakyat, kemudian saya juga membacakan buku cerita rakyat secara singkat, sehingga ini menjadi awal untuk pembukaan materi pada hari itu. Sehari-hari dia sebagai buku intrinsik cerita rakyat, tema, tokoh, watak, ya, boleh kinestetik di sana. Di sini boleh kelompok visual. Ya, kalian nanti melihat nanti dari barcode itu. Untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, langkah pertama yang saya ambil adalah merancang kegiatan pembelajaran yang bersifat fleksibel namun tetap terstruktur, di mana murid dapat memilih cara belajar yang paling sesuai dengan gaya dan kebutuhan mereka. Saya fokus pada penggunaan barcode atau QR Code dan game edukasi sebagai media utama untuk menyajikan materi. Ada apa lagi? Kemudian boleh ada 4 atau berapa, kemudian diskusikan di kelompok cerita mana yang mau diangkat, dipresentasikan. Satu cerita saja. Di aktivitasnya, murid di dalam kelompok memindai barcode yang telah saya bagikan di berbagai titik di ruang kelas. Di satu sudut ada barcode yang mengarah ke video dan audio, di sudut lain ada barcode yang berisi teks atau dialog tentang cerita rakyat. Nantinya masing-masing kelompok akan menentukan dan menganalisis unsur-unsur intrinsik yang telah mereka sepakati bersama di dalam kelompoknya.
Bagi murid yang membutuhkan bimbingan ekstra, dalam hal ini saya berusaha melakukan pendekatan dengan mengakomodir lebih ekstra lagi gaya belajar mereka. Selain barcode, saya juga memasukkan elemen game edukasi untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Game edukasi yang saya gunakan dirancang sebagai tantangan atau kuis yang berhubungan langsung dengan materi yang sedang dipelajari. Setiap murid atau kelompok murid dapat mengakses game ini melalui perangkat mereka setelah memindai barcode atau link yang terkait dengan permainan tersebut. Permainan ini memiliki 4 level tingkatan yang memuat soal unsur-unsur intrinsik cerita serta cerita rakyat daerah. Di dalam kelompok, murid-murid terlihat sangat antusias dalam menyelesaikan tugasnya. Murid dengan gaya visual membuat minimap, murid dengan gaya auditory membuat rekaman suara, dan murid dengan gaya kinestetik saya dampingi untuk menganalisis cerita dengan dialog, memperbanyak naskah tersebut, dan belajar mempraktikannya di ruangan lain. Dalam menyajikan hasil atau presentasi, saya melihat murid-murid saya memiliki produk yang berbeda-beda yang dihasilkan. Murid dengan gaya kinestetik menyajikan hasil karyanya dalam bentuk drama singkat tentang cerita rakyat yang telah mereka tentukan dalam kelompoknya. Kelompok ini memilih cerita rakyat Amat Ramanyang. Kemudian, murid-murid dengan gaya belajar auditory, mereka memilih untuk mempresentasikan hasil kerjanya dengan rekaman suara dan bercerita kembali di depan kelas. Murid dalam kelompok ini memilih cerita rakyat Pangeran Ahmad Mude. Sementara itu, untuk murid dengan gaya belajar visual, mereka memilih untuk mempresentasikan hasil tugasnya dalam bentuk mind map dengan gambar yang mereka buat. Kelompok ini memilih cerita Atu Belah. Hasil yang diperoleh dari pembelajaran dengan memanfaatkan penggunaan teknologi bagasi, barcode, dan game edukasi ini sangat positif. Murid lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan antusias dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan serta mempelajari hal baru seperti men-scan barcode yang mempermudah akses mereka terhadap materi pelajaran. Sementara game edukasi membantu meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Penggunaan teknologi bagasi juga membantu memfasilitasi diferensiasi pembelajaran tanpa mengurangi kualitas pembelajaran itu sendiri. Karya ini juga saya diseminasikan di dalam komunitas belajar saya di ruang lingkup sekolah. Yaitu bagaimana cara kita mempermudah pembelajaran dengan memanfaatkan sistem barcode. Saya Reza Agila, saya berasal dari kelas 5 PTD SD Negeri 5 Makmur. Saya sangat senang belajar banyak hal baru yang saya dapatkan, seperti saya tahu cara scan barcode. Saya senang belajar dengan gaya belajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izul Haq dari kelas 5 PTD SD Negeri 5 Makmur. Saya sedang belajar kali ini dengan baik karena banyak cerita rakyat dari Aceh yang saya tahu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruda Sujana, guru kelas 4 SD Negeri 5 Makmur. Pembelajaran yang dilakukan Budian sangat inovatif dan sangat menarik, membuat siswa lebih aktif dan antusias dalam belajar. Semangat Budian! Setelah saya melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Dian, pembelajarannya sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi saya dan rekan-rekan lainnya yang ada di UPTD SD Negeri 5 Makmur. Bagasi memberikan hal baru bagi murid dan siswa. Sukses selalu buat Bu Dian. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan teknologi bagasi, barcode, dan game edukasi. Semoga bermanfaat dan selamat Hari Guru Nasional 25 November tahun 2024. Merdeka belajar untuk guru hebat, Indonesia maju.